Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali ya. Nah, tadi kita sudah eh, sementara menurunkan nilai dari R00 ya, dengan memasukkan simbol-simbol Christoffel yang mempunyai nilai. Nah, sekarang kita sudah sampai di persamaan ini. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan ya. Ada beberapa suku yang seperti ini sama ya, kita jumlahkan. Yang ini bisa kita operasikan dan yang ini juga bisa kita operasikan ya. Berarti di sini sekarang R00-nya itu kita dapatkan di sini menjadi nu double aksen per 2, kemudian ditambah suku ini itu sama dengan suku ini ya. Ini dikurangi ini berarti ini sama dengan 2 nu aksen per 4 ya. 2 nu aksen per 4 dikurang nu aksen per 4 berarti ditambah nu aksen kuadrat per 4 ya. Berarti suku yang ini itu sama dengan suku yang ini ya. Kemudian suku yang ini itu dioperasikan dengan yang ini. Kemudian suku yang ini berarti ini sama dengan minus 2/4 ya. Dikurang ditambah 1/4. Berarti dikurang di sini. Jadi dikurang nu aksen ro aksen per 4 ya. Kemudian terakhir suku yang ini. Ini berarti misalkan nu aksen per R saja ya. Ditambah nu aksen per R. Nah, 2 nu aksen per 2R berarti nu aksen per R dikali dengan E berpangkat nu dikurang rho. Kemudian ini ditambah, ini tinggal ditambah dengan, sebentar. Ini minusnya bisa kita keluarkan saja ya. Minusnya kita keluarkan saja. Berarti di sini akan sama dengan rho double aksen per 2. Kemudian ditambah dengan, rho double dot per 2. Ditambah rho dot kuadrat per 4. Kemudian dikurang nu dot rho dot per 4. Oke, jadi sekarang kita sudah dapatkan nilai R00-nya ya. Ini adalah nilai R00-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita cari yang lain lagi. Kita cari R01, R02, R03, kemudian R10, R20, dan semua kemungkinan kombinasi dari R munu ya, di mana munu itu berjalan dari 0, 1, 2, 3. Nah, saya kira cukup saya berikan satu contoh cara menurunkan R00 ya di sini. Nah, selanjutnya saya hanya akan menuliskan saya hanya akan menuliskan saja R munu yang tidak nol ya. R munu yang tidak nol. Ada 5 R menu yang tidak nol, sedangkan yang lainnya itu sama dengan nol. Nanti kalian bisa coba buktikan sendiri ya, kalian coba hitung sendiri. Nah, ini saya sebut saja dia persamaan 3 ya. Ini persamaan 3. Nah, di atas sudah ada persamaan 1 dan 2. Nah, kemudian R menu yang tidak nol yang kedua itu adalah R11. Nah, ini bisa kalian coba dengan cara yang sama dengan mencari R00 ya. Di mana R11 itu kalian akan dapatkan nantinya ini sama dengan nu double aksen per 2, kemudian ditambah nu aksen kuadrat per 4, kemudian dikurang nu aksen ro aksen per 4, kemudian dikurang ro aksen per R, kemudian dikurang di sini ro double dot per 2, ditambah ro dot kuadrat per 4, kemudian dikurang nu dot ro dot per 4, ini dikali dengan E berpangkat rho dikurang nu. Ini kita sebut persamaan 4 saja. Kemudian yang tidak nol lagi itu ada R22 ya. Ada R22. R22 itu sama dengan 1 ditambah R per 2. Kemudian dikali dengan nu aksen dikurang rho aksen.
ini dikali dengan E berpangkat minus rho dikurang 1. Ini kita sebut saja persamaan 5. Kemudian yang keempat ada R33. R33 itu adalah sin kuadrat theta dikali dengan R22. Jadi R33 itu R22 yang ini dikali dengan sin kuadrat theta. Ya. Kemudian ini kita sebut persamaan 6. Kemudian yang terakhir itu kita punya R01. R01 itu adalah minus rho dot per R. Ini kita sebut saja persamaan 7. Ya. Jadi hanya kelima buah Ricci tensor ini yang tidak nol ya. Sedangkan yang lainnya itu setelah dihitung itu ternyata sama dengan 0. Ya. Nah jadi sekarang kita sudah dapatkan, kita sudah lalui step yang ketiga ya. Step yang ketiga itu adalah kita menemukan Ricci tensornya. Kita menemukan Ricci tensornya. Nah sekarang selanjutnya apa yang dilakukan? Kita menerapkan asumsi yang kedua ya. Kalau kalian ingat di awal itu Schwarzschild mengajukan solusi persamaan medan Einstein ini itu dengan mengambil 3 asumsi ya. Asumsi yang pertama yaitu dia isotropik homogen. Akhirnya dengan sifat isotropi itu kita bisa menentukan ansat metriknya. Nah, kemudian asumsi yang kedua. Nah, asumsi yang kedua asumsi Schwarzschild saya tuliskan saja kembali di sini. Schwarzschild. Nah, asumsi yang kedua, sistem yang kita tinjau itu dia bersifat vakum, ya. Di mana akibatnya vakum itu artinya T mononya sama dengan 0 ya. Tidak ada sumber massa lain atau sumber gravitasi lain selain medan gravitasi itu sendiri. Nah, apa konsekuensi sistem yang kita tinjau vakum? Maka R mononya itu akan sama dengan 0. Ya. Ini saya kira sudah kita bahas juga ketika kita membahas masalah limit Newtonian ya. Maka persamaan medan Einstein-nya itu akan tereduksi menjadi R mono sama dengan 0. Ya. Sehingga R00, R11, R22, R33 dan R01 di sini itu akan tereduksi keseluruhannya akan sama dengan 0. Ya. Kemudian asumsi yang ketiga. Asumsi yang ketiga itu sistem yang kita tinjau bersifat statis ya. Bersifat statis. Artinya sistem yang kita tinjau atau medan gravitasi yang kita tinjau itu dia tidak bergantung waktu. Akibatnya apa? G mono diturunkan terhadap waktu atau G mono 0 itu sama dengan 0. Dengan kata lain, semua turunan terhadap waktu itu harus sama dengan 0 ya. Berarti seperti misalkan rho double dot, nu dot, ya. Itu dia harus sama dengan 0. Sehingga persamaan 3, 4, 5, 6, dan 7 ini kembali akan tereduksi dengan mengambil dua asumsi ini. Ya. Nah, sehingga sekarang kita coba bisa lihat mulai dari persamaan 3 ya. Persamaan 3 berarti suku yang ini akan sama dengan 0 dan suku ini itu juga akan sama dengan 0 ya. Suku yang ini rho double dot sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0 karena dia turunan terhadap waktu. Dan suku ini itu sama dengan 0 karena R mono itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita tinjau sekarang persamaan 3 dan 4 ya. Tinjau persamaan 3 dan 4. Nah, persamaannya akan tereduksi menjadi persamaan 3 itu akan menjadi nu double aksen per 2 nu double aksen per 2 ditambah nu aksen kuadrat suku yang ini ya, nu aksen kuadrat per 4 dikurang nu aksen rho aksen per 4 dikurang
ditambah nu aksen per R, ditambah nu aksen per R itu sama dengan 0. Ya. Kemudian persamaan 4 itu akan tereduksi menjadi, ini ya, berarti nu aksen kuadrat, nu aksen double dot, nu double aksen per 2, ditambah nu aksen kuadrat per 4, dikurang nu aksen row aksen per 4, kemudian di sini dikurang row aksen per R ini sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan 3 dan 4 dengan memasukkan asumsi vakum dan statis tereduksi menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini kita kurangkan ya untuk mengeliminasi persamaannya. Ini bisa kita kurangkan sehingga suku ini akan saling cancel, suku ini akan saling cancel, suku ini akan saling cancel, menyisakan suku ini saja ya. Berarti kita akan dapatkan di sini berarti nu aksen per R dikurang minus row aksen per R berarti ditambah row aksen per R itu sama dengan 0 ya. Atau dengan kata lain nu aksen ditambah row aksen itu sama dengan 0 ya. Atau dari sini bisa kita dapatkan nu aksen itu sama dengan minus row aksen ya. Jadi kita dapatkan hubungan nu aksen dan row aksen. Nah, ini nantinya kita masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan 5 ya. Kita ganti di sini supaya kita bisa sederhanakan lagi. Kemudian hal lain yang bisa kita dapatkan dari persamaan ini, nah kita dapatkan bahwa nu aksen dan row aksen, nu aksen ditambah row aksen itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nu aksen ditambah dengan row aksen itu sama dengan 0. Artinya kita bisa sederhanakan ubah penulisannya menjadi DDR karena keduanya turunan terhadap R, DDR dari row ditambah nu ditambah row itu sama dengan 0 ya. Bisa disederhanakan seperti ini. Nah, turunan suatu fungsi yang sama dengan 0 berarti fungsi tersebut konstan ya. Jadi turunan terhadap R dari suku yang di dalam kurung ini itu sama dengan 0. Artinya ini itu pasti sama dengan konstan. Berarti bisa kita tuliskan bahwa artinya V ditambah dengan row itu sama dengan konstan. Sebut saja misalkan A ya. Di mana A ini adalah suatu konstan ya. Suatu konstanta. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui berapa nilai A? Nah, kalau kalian ingat di pelajaran tentang Fismat, menentukan suatu konstanta dari suatu persamaan diferensial, yaitu dengan memasukkan syarat batasnya ya. Nah, syarat batasnya seperti apa? Nah, ingat bahwa kita punya metrik G munu ya. Kita punya metrik G munu di mana ketika jaraknya menuju tak hingga, maka dia akan tereduksi menjadi metrik Minkowski ya. Kalau kita anggap ini adalah metrik Schwarzschild ya. Ketika R-nya menuju tak hingga atau sangat jauh dari sumber gravitasi, maka dia akan tereduksi menjadi metrik Minkowski atau eta mu nu ya. Di mana eta mu nu sendiri itu adalah komponennya adalah diagonal dari minus 1, 1, 1 dan 1 ya. Ini adalah nilai dari eta mu nu ya. Jadi syarat batas yang kita terapkan adalah syarat batas ketika metrik Schwarzschild ini berada pada R menuju tak hingga atau sangat jauh, maka dia akan tereduksi menjadi metrik Minkowski. Nah, sekarang perhatikan bahwa kita sudah menentukan di awal bahwa G00 itu adalah minus E berpangkat row ya. Minus E berpangkat nu. Nah, artinya ketika R-nya menuju tak hingga, maka dia akan menjadi eta 00 ya. Di mana eta 00 itu tidak lain adalah minus 1. Nah, berarti dengan syarat batas ini kita akan dapatkan hubungan bahwa minus E berpangkat nu itu sama dengan minus 1. Nah, kondisi apa yang memenuhi adalah ketika nu-nya sama dengan 0 ya. Nu-nya sama dengan 0. Begitu juga dengan untuk G11. G11 adalah kita sudah tentukan di awal adalah E berpangkat row. Nah, ketika R-nya menuju tak hingga, maka dia akan tereduksi menjadi eta 11. Di mana eta 11 itu adalah 1 ya, dari sini ya.
Ini adalah eta 00, eta 11, eta 22, eta 33. Artinya E berpangkat rho ketika R menuju tak hingga itu sama dengan 1. Nah, kapan kondisi ini terjadi? Ketika rho-nya sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita substitusi masuk ke persamaan ini. Berarti kita dapatkan nu ditambah rho itu sama dengan A, nu-nya 0, rho-nya 0, berarti A-nya sama dengan 0. Berarti kita dapatkan nilai konstan A-nya sama dengan 0. Nah, nilai A ini yang sama dengan 0 itu tidak hanya berlaku pada R menuju tak hingga, tapi juga berlaku untuk seluruh R ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan kesimpulan di sini bahwa V ditambah rho itu sama dengan 0, berarti V sama dengan minus rho ya. Jadi kita dapatkan hubungan yang kedua di sini. Berarti hubungan yang pertama kita dapatkan bahwa nu aksen sama dengan minus rho aksen, dan juga kita sudah buktikan bahwa nu sama dengan minus rho ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan ke persamaan R munu selanjutnya ya, untuk mendapatkan nanti metriknya seperti apa. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita dapatkan nu aksen itu sama dengan minus rho aksen ya. Sekarang kita tinjau persamaan 5. Nah, persamaan ini ya. Persamaan 5 ini juga sama dengan 0 ya. R22 sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan sekarang di sini kita tinjau persamaan 5 akan menjadi 1 ditambah R per 2. Di sini nu aksen dikurang rho aksen dikali dengan E berpangkat minus rho, ini dikurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan 5 direduksi menjadi seperti ini. Nah, sekarang nu aksennya kita ganti dengan minus rho aksen ya. Berarti kita akan dapatkan di sini 1 ditambah R per 2 minus rho aksen dikurang rho aksen ya, dikali E berpangkat minus rho dikurang 1 sama dengan 0. Berarti sama dengan 1 ditambah R per 2 dikali dengan minus 2 rho aksen dikali dengan E berpangkat minus rho dikurang 1 sama dengan 0 ya. Atau kalau kita operasikan ini, maka kita akan dapatkan 1 ditambah ini dikalikan berarti jadi minus di sini ya. Minus R rho aksen ya, minus 2-nya saling cancel. Berarti R rho aksen ya dikali dengan E berpangkat minus rho dikurang 1 sama dengan 0 ya. Terus sekarang persamaannya tereduksi menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari solusi kita akan mencari ini ya, E minus rho-nya ya, karena ini yang tujuan kita ya, di mana E berpangkat rho itu adalah G11. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita misalkan E berpangkat minus rho itu sama dengan lambda ya. Sama dengan lambda. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan D lambda dr, berarti ini akan sama dengan lambda diturunkan terhadap R, berarti kita akan dapatkan minus rho aksen dikali dengan E berpangkat minus rho. Nah, E berpangkat minus rho tidak lain adalah lambda itu sendiri, berarti minus rho aksen dikali dengan lambda. Ya. Berarti dari sini kita akan dapatkan berapa rho aksen ya? Berarti rho aksen itu sama dengan minus 1 lambda dikali dengan D lambda dr ya. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. E berpangkat minus rho kita ganti lambda, kemudian rho aksennya kita ganti dengan ini ya. Berarti sekarang persamaan yang ini itu akan tereduksi kembali menjadi, ini akan menjadi 1, rho aksennya diganti dengan ini ya. Berarti akan menjadi R tambah ya, menjadi tambah R per lambda rho aksen D lambda dr ya. Kemudian ini dikali dengan lambda dikurang 1, ini sama dengan 0. Ya. Lambdanya bisa kita kalikan masuk, berarti akan menjadi lambda ditambah dengan R D lambda dr dikurang 1 sama dengan 0 ya. Atau menjadi persamaannya ini kita bisa bentuk persamaan diferensial ya. Ini akan menjadi D lambda dr minus 1-nya pindah ke sebelah, lambdanya pindah ke sebelah. Sorry, atau lambdanya tetap di sini saja.
ditambah lambda per R ini sama dengan 1/R ya, seperti ini. Nah, jadi D lambdanya DR, kedua ruas dibagi dengan R ya, berarti lambda per R ditambah D lambda per DR dikurang 1/R, kemudian 1/R-nya pindah ke ruas kanan. Dapatlah persamaan ini ya. Ini kita sebut persamaan 7 ya. Nah, persamaan 7 ini kemudian kita cari solusinya ya. Kita ingin cari solusinya seperti apa ini. Nah, ini caranya kita bisa kalikan kedua ruas, kalikan dengan R ya, kalikan kedua ruas dengan R, atau kita kembalikan saja ke sini ya. Kembalikan saja ke sini, satunya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Ini menjadi lambda ditambah R D lambda DR, ini sama dengan 1. Nah, perhatikan suku ini itu bisa kita sederhanakan ya. Ingat kalau kita misalkan punya sebuah fungsi ya, misalkan UV, ini kita turunkan, misalkan turunkan terhadap R aksen, maka ini sama dengan U aksen V ditambah U V aksen ya. Nah, suku yang ini itu mirip dengan yang ini, sehingga suku yang ini itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Sehingga suku di ruas kiri ini bisa kita tuliskan menjadi DDR itu dari R lambda ya. Ini sama dengan 1. Nah, jadi kalau ini kita turunkan ya, berarti kalau kita turunkan ini akan sama dengan lambda ya. Lambda DR per DR berarti lambda dikali 1 dapat lambda, kemudian R dikali dengan D lambda DR ya. Jadi ini disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, kemudian dengan mudah ini bisa kita dapatkan solusinya ya. Kedua ruas kita kalikan dengan DR, kita dapatkan D dari R lambda itu sama dengan DR. Kemudian kedua ruas kita integralkan ya. Berarti kita akan dapatkan di sini R lambda. Di sini integral DR itu sama dengan R ya. Sama dengan R ditambah dengan suatu konstanta integrasi. Atau dengan kata lain kita dapatkan lambda itu sama dengan 1 ditambah K per R ya. Nah, di mana K ini adalah konstanta. Nah, kita sudah dapatkan lambdanya itu sama dengan 1 ditambah K per R. Sekarang perhatikan, lambda tadi itu tidak lain adalah E berpangkat minus rho ya. E berpangkat minus rho. Berarti kita dapatkan di sini E berpangkat minus rho itu tidak lain sama dengan 1 ditambah K per R. Nah, atau dengan kata lain, E berpangkat rho itu sama dengan 1 ditambah K per R berpangkat minus 1. Ya. Kita dapatkan sekarang E berpangkat rho. Nah, ini tidak lain adalah G11 ya. Ini tidak lain adalah G1. Ini tidak lain adalah G11. Nah, kemudian kita punya hubungan di sini. Kita punya hubungan nu sama dengan minus rho ya. Berarti rho sama dengan minus nu. Berarti ini ya. Berarti dari sini karena nu itu sama dengan minus rho, artinya E berpangkat minus rho itu sama dengan E berpangkat nu. Berarti ini sama dengan 1 ditambah K per R. Ya. Nah, ini tidak lain adalah G00. Ya. Ini adalah G11, ini adalah G00. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa nilai konstantanya. Nah, sama dengan cara yang di atas tadi, cara mendapatkan konstantanya adalah dengan memasukkan syarat batas. Ya. Dengan memasukkan syarat batas. Nah, ingat ketika kita membahas limit Newtonian ya, ketika ketika kita membahas masalah limit Newtonian, kita mengasumsikan bahwa ketika G00 itu berada pada titik tak hingga atau metrik G menuju tak hingga, maka dia akan mendekati metrik Minkowski ya, dengan ditambah suatu suatu suku perturbasi ya, atau suku gangguan. Jadi G menu ketika R menuju tak hingga, maka G menu itu akan sama dengan eta munu ya, ditambah dengan H munu ya, di mana H munu itu sangat kecil ya dibandingkan dengan eta munu. Nah, kita sudah turunkan juga di pembahasan tersebut bahwa
Untuk G00 ya, berarti dia akan sama dengan eta 00 ditambah dengan H00. Di mana eta 00 itu tidak lain adalah -1 dan H00 itu adalah minus 2pi per C kuadrat. Atau kadang kita sederhanakan dengan mengambil C itu sama dengan 1 ya. Jadi tereduksi -1 dikurang 2pi saja. Nah, sekarang perhatikan di sini. Berarti kita punya G00 di sini ya. Kita punya G00 itu sama dengan E berpangkat nu. Sama dengan 1 ditambah K per R. Ya. Nah, ketika dia R-nya menuju tak hingga, maka dia akan tereduksi menjadi, berarti akan tereduksi menjadi seperti ini ya. Berarti -1 dikurang dengan 2pi. Sehingga kita anggap 1 saja. Nah, artinya dari sini kita akan dapatkan bahwa 1 ditambah K per R itu sama dengan, sorry, di sini sebentar ya. Sebentar. Oke, sorry. G00 itu adalah minus E nu ya. G00 itu adalah minus E berpangkat nu, sorry. Jadi G00 adalah minus dari ini ya. Minus dari ini. Berarti di sini harusnya adalah ini ya. Minus seperti ini. -1 ditambah K per R itu sama dengan -1 dikurang 2 opsi. Berarti di sini harusnya adalah -1 dikurang K per R itu sama dengan -1 dikurang 2pi. Sekarang tinggal kita setarakan ya. Kita tinggal setarakan. Tinggal kita setarakan di sini. Berarti sebentar. Oke, 2pi di sini. Pi di sini tidak lain adalah potensial gravitasi ya. Potensial gravitasi. Dimana kalau kalian ingat di mekanika, potensial gravitasi itu sama dengan minus Gm per R ya. G itu adalah konstanta Newton, M itu adalah sumber massa yang menjadi penyebab adanya medan gravitasi per R ya. Jadi ini silakan ingat di mekanika, potensial gravitasi itu sama dengan minus Gm per R ya. Atau ini dari gaya gravitasi ya. Kalau gaya gravitasi itu sama dengan gaya gravitasi yang dirasakan oleh suatu massa, itu kalau kalian ingat itu adalah Gm M per R kuadrat ya, di mana F itu sama dengan nabla dari V ya, sehingga V itu adalah integral dari F. Dapatlah ini ya. Nah, Pi itulah potensial gravitasi di mana Pi itu sama dengan minus Gm per R. Ini kita substitusikan masuk ke sini ya. Berarti -1 dikurang 2 dikali Gm per R. Minus ketemu minus berarti menjadi 2 Gm per R. Seperti ini ya. Dikurangkan. Nah, dari persamaan ini itu kita bisa bandingkan ya. Artinya kita dapatkan berapa nilai K-nya. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai konstantanya itu sama dengan minus 2 Gm. Ya. Nah, jadi ketika R-nya menuju tak hingga, kita bisa dekati dia menjadi metrik Minkowski. Dari metrik Minkowski kita dapatkan nilai konstantanya, di mana konstantanya itu adalah minus 2 Gm. Barulah kemudian kita masukkan kembali ke dalam persamaannya ya. Berarti kita dapatkan sekarang G00-nya ya. G00 di mana G00 itu sama dengan minus E berpangkat nu. Berarti ini sama dengan minus 1 ditambah K per R. K-nya adalah minus 2 Gm. Berarti minus 2 Gm per R. Kemudian G11 itu tidak lain adalah E berpangkat rho ya. Di mana E berpangkat rho itu adalah 1 ditambah K per R pangkat minus 1. Berarti sama dengan 1 dikurang 2 Gm per R pangkat minus 1. Nah, sehingga sekarang kita sudah punya bentuk lengkap dari metrik Schwarzschild ya. Nah, ini tinggal kita substitusikan masuk ke dalam ansat metrik kita yang di atas ya. Sehingga kita sudah dapatkan bentuk lengkap dari metrik Schwarzschild sekarang. Mana metrik Schwarzschild ini? Ini ya. G0-nya sudah kita dapatkan, G-nya sudah kita dapatkan ya. Berarti sekarang dengan mudah kita bisa tuliskan bentuk dari metrik Schwarzschild itu adalah ds kuadrat sama dengan minus G00 ya.
sorry, G00. G00 itu adalah minus E pangkat nu. Berarti ini minus 1 dikurang 2GM per R, ya, DT kuadrat. Kemudian ditambah 1 dikurang 2GM per R. Di sini DR kuadrat. Kemudian ditambah dengan R kuadrat. Di sini kita singkat saja D, atau saya tuliskan saja secara keseluruhan. Di sini D theta kuadrat ditambah sin kuadrat theta D psi kuadrat, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi inilah bentuk lengkap dari solusi Schwarzschild dari persamaan medan Einstein, ya. Dan kalau kita lihat memang G00 GR-nya itu dia tidak bergantung terhadap waktu, ya. Dia hanya bergantung terhadap R saja, ya. Ini. Kemudian begitu juga dengan G22 dan G33-nya, ya. Jadi inilah solusi pertama dari persamaan medan Einstein yang dikeluarkan oleh Schwarzschild, ya. Dan ini merupakan solusi yang paling sederhana, ya, solusi yang paling sederhana. Dan tapi walaupun ini sederhana, ada banyak sekali aspek-aspek fisis yang bisa kita tinjau, ya, kita tinjau dari solusi ini, ya. Ada banyak sekali yang bisa kita tinjau dan akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Atau saya spill sedikit, misalkan contoh, kalau kita lihat di sini, misalkan ketika R-nya menuju tak hingga, ya, atau R-nya sangat jauh, perhatikan di sini ketika R-nya itu menuju tak hingga, artinya di sini ada pangkat minus 1. Di sini R-nya menjadi tak hingga, ya. Bisa kita lihat bahwa metrik ini dia akan kembali ke metrik Minkowski, ya. Karena di sini kan akan menjadi 2GM per tak hingga sama dengan 0, berarti tinggal minus 1. Di sini akan menjadi 1, ya. 1 dikurang 2GM dibagi dengan tak hingga, 1 dikurang 0, ya. 1 dibagi 1 mana 1. Jadi ketika R menuju tak hingga, maka metrik ini akan tereduksi menjadi metrik Minkowski, ya. Atau metrik untuk ruang datar. Jadi bisa dikatakan bahwa metrik Schwarzschild ini itu memiliki sifat disebut sebagai asymptotically flat, ya. Secara asimptotik dia itu bersifat flat. Maksudnya ketika berada pada jarak yang sangat jauh dari sumber medan gravitasi, maka ruang yang dipengaruhi oleh medan gravitasi tersebut akan menjadi ruang datar, ya. Atau secara asimptotik dia akan menjadi ruang datar, ya. Jadi itu salah satu aspek yang bisa ditinjau dari metrik Schwarzschild ini. Hal lain juga, misalkan kalau kita perhatikan di sini, ketika kita memilih R tertentu, maka akan terjadi singularitas pada metriknya, ya, atau akan terjadi suatu yang aneh terjadi, ya. Misalkan kalau kita pilih di sini R-nya sama dengan 0, maka metrik G00-nya akan tidak terdefinisi, ya, undefined, ya. Kalau kita ganti dengan 0 di sini, berarti dia akan menjadi 2GM per 0. Begitu juga dengan yang di sini, ya. Nah, kalau dia tidak terdefinisi, artinya ada sesuatu yang aneh terjadi di situ, disebut sebagai singularitas. Atau misalkan R-nya kita ganti dengan 2GM, ya. Kita ganti dengan 2GM, berarti di sini akan menjadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti di sini G00-nya akan sama dengan 0. Kemudian di sini 2GM dibagi dengan 2GM, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Karena di sini pangkat minus 1, berarti G11-nya akan menjadi 1 dibagi dengan 0. Artinya akan menjadi undefined, ya. Dia tidak terdefinisi, sehingga di situ terjadi yang disebut sebagai singularitas. Jadi kalau kita pilih R-nya sama dengan 0 atau kita pilih R-nya sama dengan 2GM, maka akan terjadi sebuah keanehan, ya, atau akan terjadi yang disebut sebagai singularitas. Walaupun kita belum tahu apakah betul-betul pada titik-titik ini, titik koordinat ini, ketika R sama dengan 0 atau R sama dengan 2GM, itu betul-betul terjadi singularitas, ya. Ini harus kita tinjau terlebih dahulu. Kita harus tinjau lebih lanjut. Tapi pada intinya yang ingin saya sampaikan bahwa
dari matriks Schwarzschild ini ada begitu banyak aspek yang bisa kita tinjau ya. Ada begitu banyak aspek yang bisa kita tinjau, termasuk kemudian bagaimana lintasan partikel di sekitar sumber gravitasi ya. Jadi dari matriks Schwarzschild ini kita kemudian bisa meninjau geodesik ya, atau trajektori lintasan dari partikel yang bergerak di sekitar sumber gravitasi. Itu juga dengan meninjau matriks Schwarzschild ini ya, menggunakan matriks Schwarzschild ini. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jadi pada hari ini kita sudah menurunkan solusi dari persamaan Medan-Einstein, yaitu solusi Schwarzschild ya.